presentator dan sahabat saya. Perkenalkan, nama saya Ririn Hafid sebagai presentator pertama. Saya Venus Julia sebagai presentator kedua. Dan saya Jalida Suryadi sebagai presentator ketiga. Saya Jalila Suryadi sebagai presentator keempat. Saya Harlida sebagai presentator kelima. Itulah anggota kelompok kedua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengkritik dan menganalisis teks berdasarkan relevansi, kelogisan, dan kedalaman argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Balkis Nur, sebagai moderator. Kemudian ada teman saya, Ririn Hafid, Aulianus Hulia, Jalida Suryadi, Jalila Suryadi, dan Herlina. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai cara mengkritik dan menganalisis teks dengan memperhatikan 3 aspek penting, yaitu relevansi, kelogisan, dan kedalaman argumen. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, mengkritis dan menganalisis teks merupakan proses membaca secara teliti dan mendalam yang bertujuan untuk menilai kualitas suatu teks dari berbagai aspek, seperti isi, struktur, dan argumen yang disampaikan oleh penulis. Kegiatan ini tidak hanya sekedar memahami makna permukaan, tetapi juga menyelami secara penulis membangun pemikiran dan bagaimana teks tersebut mendukung atau tidak mendukung tujuan penulis. Dalam proses ini, pembaca perlu menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk menilai. Yang pertama itu relevansi teks, di mana apakah isi teks tersebut sesuai dengan topik atau permasalahan yang sedang dibahas. Teks yang baik akan fokus dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Yang kedua itu logika dan keruntutan. Apakah gagasan dalam teks disusun secara masuk akal dan saling berkaitan. Teks yang logis akan memiliki alur pemikiran yang jelas dan mudah diikuti. Yang ketiga, kedalaman argumen, di mana sejauh mana penulis mampu menyampaikan argumen yang kuat, didukung data, contohnya itu atau penalaran yang meyakinkan. Semakin dalam argumen yang disajikan, semakin berkualitas teks tersebut. Baik, selanjutnya yaitu aspek yang akan dianalisis. Yang pertama itu relevansi. Relevansi ini adalah kesesuaian isi teks dengan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Teks relevansi ini memuat ciri-ciri, yaitu ide utama sesuai dengan tema pembahasan, setiap paragraf mendukung tujuan teks, fakta, contoh, dan ilustrasi harus sesuai dengan konteks yang ada. Yang kedua itu ada kelogisan. Kelogisan ini adalah kejelasan dan keruntutan berpikir penulis yang dapat diterima oleh akal sehat. Teks yang logis biasanya mengandung ciri-ciri alur argumen yang runtun, yaitu premis, selanjutnya alasan, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hubungan antar gagasan yang harus jelas dan tidak ada kesalahan berpikir. Yang ketiga ada kedalaman argumen. Kedalaman argumen ini adalah tingkat kekuatan argumen berdasarkan data, bukti, dan analisis. Teks yang mengandung argumen mendalam memiliki ciri-ciri sebagai ada data, fakta, dan hasil penelitian. Yang kedua ada penjelasan yang memadai, bukan opini yang singkat. Dan yang selanjutnya menampilkan analisis atau sudut pandang yang beragam. Baik, adapun langkah mengkritik teks, yaitu yang pertama membaca teks secara menyeluruh, pahami topik, tujuan, dan struktur teks. Dan yang kedua, identifikasi gagasan utama, tentukan ide pokok dan argumen yang dibawa penulis. Yang ketiga, menilai relevansi, periksa kesesuaian setiap bagian teks dengan topik pembahasan. Yang keempat, menilai kelogisan, analisis apakah argumen tersusun runtut dan bebas dari kesalahan berpikir. Yang kelima, menilai kedalaman argumen, lihat apakah penulis menggunakan bukti kuat, data, dan analisis mendalam. Yang keenam, menyusun kritik, tulis kelebihan dan kekurangan teks dengan bahasa objektif dan santun. Baik, adapun indikator penilaian terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek relevansi. Indikatornya isi sesuai tema, setiap paragraf mendukung tujuan teks. Kedua, kelogisan. Indikatornya
hubungan antar gagasan jelas, bebas kesalahan berpikir. Dan ketiga, dalam aspek kedalaman. Argumen indikatornya argumen disertai data, fakta, contoh, dan analisis mendalam. Baik, selanjutnya ada pun contoh, yaitu pemerintahan harus meningkatkan anggaran pendidikan agar kualitas SDM meningkat. Namun, solusi ini hanya efektif jika distribusi dana diawasi ketat agar tidak terjadi korupsi. Analisis kritik yaitu isi teks sangat relevan dengan topik pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Penulis menekankan bahwa pendidikan memerlukan dukungan anggaran sebagai salah satu faktor utama. Selain itu, menekankan kepada aspek pengawasan anggaran juga sesuai dengan isu nyata yang sering muncul dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, teks ini konsisten membahas topik penting yang berkaitan langsung dengan membangun nasional. Kelogisannya itu, struktur argumen dalam teks tersusun dengan runtut. Permis, pemerintahan perlu meningkatkan anggaran pendidikan. Alasan meningkatkan anggaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM. Syarat, solusi tersebut hanya efektif jika distribusi dana diawasi ketat. Kesimpulan implisit, tanpa pengawasan meningkatkan anggaran tidak akan memberi hasil optimal. Alur ini logis dan mudah dipahami, tidak terdapat lompatan berpikir yang membingungkan pembaca. Kedalaman argumen, teks sudah menyampaikan gagasan solusi, meningkatkan agar pendidikan dan antisipasi terhadap potensi masalah, resiko korupsi jika pengawasan lemah. Namun, argumen masih bersifat umum dan belum didukung dengan data empiris, misalnya angka presentasi anggaran pendidikan saat ini, contoh kasus penyalahgunaan dana, atau studi yang menunjukkan hubungan antara anggaran kualitas SDM. Jika data mendukung disertakan analisis akan lebih meyakinkan dan kaya. Kelebihan teks, ringkas dan fokus pada satu isu utama, memiliki struktur argumen yang jelas, menunjukkan kesadaran kualitas dengan menambahkan syarat atau pengawasan. Kekurangan teks yaitu kurang mendalam karena tidak ada data, fakta, atau teori yang mendukung pernyataan. Gagasan masih bersifat umum sehingga sulit menjadikan acuan kebijakan konkret. Tidak dijelaskan untuk pengawasan yang dimaksud apakah oleh lembaga kasus, masyarakat, atau internal pemerintah. Kesimpulan analisis yaitu secara umum teks ini sudah baik karena relevan, logis, dan mendukung gagasan solusi yang realistis. Akan tetapi agar lebih kuat, penulis sebaiknya melengkapi argumen dan data kuantitatif atau contoh empiris, serta menjelaskan lebih detail mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan begitu, teks tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dan meyakinkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian penjelasan kami pada video kali ini mengenai cara mengkritik dan menganalisis teks berdasarkan relevansi, kelogisan, dan kedalaman argumen. Kami berharap materi ini dapat membantu teman-teman memahami pentingnya berpikir kritis dan mampu menerapkan saat membaca maupun menulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.